Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kakak-kakak sudah hadir dalam Zoom meeting ini yang tujuannya untuk mendiskusikan tugas kelompok mempromosikan budaya berakhlak. Sebelumnya, perkenalkan saya Talita yang bertugas sebagai moderator. Selain saya, ada 4 orang lain yang merupakan anggota kelompok 4B, yaitu ada Kak Krisdayanti, ada Kak Reski, ada Kak Adrianto, dan Kak Taufik. Untuk notulensi mungkin saya boleh minta kesediaan Kak Krisdayanti, Kak. Ya, boleh. Saya izin Oke, Kak. share screen. Ya, silakan, Kak. Sambil share screen mungkin saya beri sedikit penjelasan tentang berakhlak, Kak, sebelum masuk di upaya-upayanya. Jadi berakhlak itu merupakan nilai-nilai yang ditetapkan untuk membangun budaya kerja yang baik dan kuat, sehingga dapat mendorong pembentukan karakter ASN yang profesional. Adapun akronim dari berakhlak itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi, kelompok kami diberi tugas untuk mendiskusikan upaya-upaya atau program kegiatan yang dapat dilakukan terkait dengan membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai ASN yang profesional. Kemudian nanti akan diadakan voting upaya apa saja yang disetujui untuk dikreasikan dalam bentuk video kolaboratif. Mungkin langsung saja Kak, ya kita melangkah ke nilai yang pertama, berorientasi pelayanan. Kira-kira ada dari kakak-kakak yang mau mengusulkan upaya yang berkaitan dengan nilai ini? Kak Reski mungkin ada usulan Kak? Oh ya, kalau dari saya kan dari berorientasi pelayanan itu seperti yang sudah diajarkan ada 3 nilai-nilai yang perlu diterapkan. Yang pertama itu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, yang kedua ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, dan yang ketiga melakukan perbaikan tiada henti. Nah, kalau dari instansi tempat kita bekerja sebagai ASN nanti, BPK itu sendiri, menurut saya sebenarnya sudah ada uh, uh, aplikasi yang mendukung untuk menerapkan nilai berorientasi pelayanan ini, yaitu whistleblowing system. Nah, aplikasi ini itu bisa diakses di wbs.bpk.go.id. Aplikasi ini disediakan oleh BPK bagi pegawai atau masyarakat yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan yang berindikasi pelanggaran kode etik BPK dan atau disiplin pegawai yang terjadi di lingkungan BPK. Nah, pengaduan atau laporan melalui aplikasi ini juga dijamin kerahasiaannya. Jadi memang siapa saja bisa melakukan pengaduan di sini jika memang menemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh BPK sendiri. Nah, untuk meningkatkan nilai berorientasi pelayanan, ini menurut saya ada satu hal yang perlu dilakukan, yaitu lebih gencar untuk mensosialisasikan tentang whistleblowing sistem ini, karena masih banyak masyarakat umum, masyarakat awam yang memang tidak begitu tahu ketika menemukan kendala atau ketika menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai BPK harus lapor kemana. Bagaimana cara kita menggencarkan sosialisasi tentang WBS ini? Menurut saya itu bisa melalui sosial media ataupun digital platform lainnya. Kan di beberapa perwakilan dan di pusat itu sendiri sudah ada website. Nah, menurut saya di situ juga memang kita perlu lagi gencar memberitakan soal ini sebagai wadah untuk masyarakat. Kemudian selain di web, juga kita perlu mensosialisasikan di sosial media seperti Twitter, Instagram, Facebook, ataupun TikTok yang memang sekarang lagi hype-hype-nya. Jadi menurut saya itu sih upaya yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan nilai berorientasi pelayanan di instansi kita.
Ya, Saya terima kembali kasih ke Kak Reski. moderator. Iya, makasih Kak Ya, Dita. terima kasih Kak. Jadi iya, saya setuju mensosialisasikan aplikasi whistleblower ya atau whistleblowing system. Mungkin ada dari kakak-kakak lain yang mau menambahkan terkait upaya berorientasi pelayanan. Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut ke nilai kedua, akuntabel. Kira-kira ada yang mau? Eh, Mohon izin, mungkin ada sedikit rencana untuk penerapan nilai akuntabel bagi ASN. Oke, Sebagaimana yang kita tahu kan, akuntabel ini bagaimana seorang ASN itu dapat melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Gimana kalau misalnya dalam setiap sebulan sekali itu diadakan kegiatan bintal untuk meningkatkan kesiapan mental ASN dalam menghadapi tugasnya masing-masing. Mungkin sekira itu saja tambahan dari saya kalau untuk akuntabel, Kak. baik. Terima kasih Kak. Iya betul, Bintal juga bisa mendukung penerapan nilai akuntabel dalam keseharian. Mungkin kalau saya sendiri, akuntabel kan berarti kita berbicara tentang pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan tugas dan tanggung jawab itu sendiri. Menurut saya kita bisa ambil dari sisi penggunaan fasilitas kantor Kak, atau barang-barang milik negara. Terkadang kan ada anggapan-anggapan yang timbul bahwa barang ini bukan barang milik kita pribadi atau fasilitas ini itu gratis. Jadi kita bisa semena-mena dalam menggunakannya. Padahal itu merupakan barang milik negara yang atau kantor yang notabene itu uangnya dari rakyat. Jadi kita harus wajib membudayakan penggunaan barang dan fasilitas tersebut dengan bijak, efektif, dan efisien, juga untuk mendukung kinerja. Mungkin ada dari kakak-kakak lain yang mau menambahkan atau memberi usul? Kalau tidak ada, kita melangkah ke nilai selanjutnya, kompeten. Kak, siapa lagi yang mau memberi Izin upaya? Ya, silakan Kak. moderator. Kalau dari analisis saya pribadi di tugas sebelumnya, menurut saya dalam kesehariannya kan pegawai yang ada di Badan Pemeriksa Keuangan itu biasanya disibukkan dengan rutinitas harian. Bagi yang fungsional jabatan pemeriksa sibuk dengan kegiatan pemeriksaannya, bagi yang bagian SDM sibuk dengan kegiatan administratifnya dan melayani pegawai, begitupun dengan pegawai-pegawai lainnya. Nah, kesibukan rutinitas harian ini sebenarnya tak lantas dijadikan alasan untuk tidak melakukan pengembangan diri. Karena itu menurut saya demi terlaksananya core values ASN dengan nilai kompeten itu perlu diadakan kegiatan pengembangan diri. Jadi ada baiknya sebagai usulan untuk upaya melancarkan core values ASN ini, kegiatan pengembangan diri itu baiknya dilakukan 1 kali seminggu. Nah, jadi sebaiknya dibikinkan agenda 1 kali per minggu. Contoh misalnya di minggu pertama bulan Mei misalnya nanti akan ada pelatihan tentang digital corner. Jadi teman-teman yang memang tertarik dengan dunia digital dan karena memang sekarang kita semuanya sudah digitalisasi ya, jadi memang sangat perlu untuk mengembangkan kompetensi di bidang ini. Nah, kemudian di minggu kedua misalnya kita bisa mengagendakan pengembangan diri di bagian bahasa Inggris. Jadi misalnya ada kegiatan semacam English Day. Jadi di hari itu memang kita mengembangkan kompetensi bahasa Inggris kita sebagai pegawai BPK. Nah, contoh lagi setelah itu di minggu ketiga ada lagi pelatihan pengembangan diri yang berbeda yaitu desain graphics corner. Nah, desain graphics corner ini menurut saya juga perlu karena di zaman sekarang ini untuk mengerjakan sesuatu itu
desain basic untuk desain itu sangat diperlukan. Baik itu mengerjakan tugas, baik itu mengerjakan pekerjaan kita nantinya sebagai ASN dan lain macam sebagainya. Karena itu bagi yang tertarik untuk mengikuti pembelajaran desain dan bagi yang ingin memberikan pengalamannya mengenai pembelajaran desain itu boleh disalurkan di pengembangan diri ini. Nah, contoh lagi selain pengembangan diri tentang desain, yang selanjutnya bisa dikembangkan juga yaitu writing. Jadi perlu juga diadakan kayak pengembangan diri seperti writing day bagi yang suka menulis, bagi yang suka menulis artikel, bagi yang suka menulis di sosial media, bagaimana sih cara menulis yang baik sebagai pegawai BPK, yang cara menulis yang baik yang tidak perlu mengungkapkan kerahasiaan. Jadi di dalam bersosial media juga itu memang kita perlu bijak, nggak bisa sembarang menulis. Jadi memang ada aturan-aturannya. Nah, kalau mau belajar lebih dalam soal itu bisa juga lewat pengembangan diri yang sebaiknya diagendakan di kantor BPK. Itu saja sih menurut saya. Jadi memang perlu kegiatan yang menarik dan variatif. Jadi semua peserta atau pegawai BPK atau pegawai ASN bisa antusias mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Saya kembalikan lagi ke moderator, siapa tahu ada tambahan dari teman-teman. Ya, terima kasih Kak. Iya, saya setuju tentang pengembangan diri. Jadi kita tidak hanya memikirkan tentang tugas kerja, tapi bagaimana mengembangkan kompetensi masing-masing. Kalau ada yang mau menambahkan, silahkan Kak. Kalau tidak ada, kita melangkah ke nilai selanjutnya, harmonis. Kak Taufik kayaknya ini bagus Kak, belum bicara. Silahkan Kak. Ya. Makasih Talita. Terkait nilai berakhlak yang keempat ya, harmonis, yang dimana panduan perilakunya itu yang kita dapatkan pada saat asinkronus dan pendalaman di sinkronus. Yang pertama itu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kedua, suka menolong orang lain. Ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Menurut saya untuk mengimplementasikan kode etik harmonis ini mungkin bisa dengan cara melakukan bakti sosial. Karena dengan bakti sosial kita sudah menolong orang lain. Baik itu bakti sosial yang sifatnya rutin dengan menyantuni anak yatim, panti jompo, maupun yang sifatnya apabila kondisinya terjadi seperti musibah ya. Musibah. Terus dengan melakukan bakti sosial ini dapat meningkatkan nilai humanisme kita. Terus yang menurut saya yang kedua itu untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif itu kita bisa dengan menambah kebersamaan melalui acara-acara weekend seperti olahraga. Misalnya dilakukan goes setiap weekend, terus melakukan main futsal di Jumat, Sabtu, Minggu, atau melakukan main badminton 2 kali seminggu. Karena dengan kita melakukan itu, di situ kita bisa bercerita-cerita, bertukar pengalaman, sehingga menambah input buat kita. Karena dari situ mungkin ceritanya bisa merembet ke dunia kerja. Saya kira itu dari saya, Talita. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak. Iya, jadi untuk membangun nilai harmonis tidak perlu jauh-jauh, kita juga bisa melakukan bakti sosial atau olahraga bersama. Terima kasih Kak. Mungkin kita lanjut ke nilai kelima yaitu loyal. Kira-kira ada yang mau memberikan usulan? Kak Dinda mungkin Kak, silahkan Kak. Oke, salah satu kegiatan yang dapat membangun budaya loyal yaitu
dapat dilakukan dengan menyanyikan lagu kebangsaan dan mars BPK setiap kali pertemuan, kapan pertemuan penting seperti rapat atau pada morning session. Nah, kalaupun tidak bisa dinyanyikan, setidaknya lagunya itu diputarkan. Nah, ini tujuannya agar pegawai dapat memegang teguh ideologi Pancasila dan undang-undang, memberikan penguatan dan sebagai pengingat kepada setiap pegawai untuk lebih mencintai instansi dan negaranya, seperti pada panduan perilaku loyal, yaitu menjaga nama baik negara dan instansi. Kalita. Ya, makasih Kak. Iya, bisa lewat menyanyikan lagu kebangsaan atau Mars BPK ya Kak. Mungkin ada yang mau menambahkan Kak? Ya, izin Talita. Ya, silakan Kak. Mungkin saya menambahkan terkait loyal ini, kalau kita berbicara loyal, panduan perilakunya kan itu yang pertama memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta NKRI, serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Dan yang terakhir, yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Terus untuk mengimplementasikan nilai tersebut mungkin bisa dilakukan dengan sharing session yang dilaksanakan tiap 2 bulan sekali untuk membahas pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila dan kesadaran bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di lingkungan kantor dan lingkungan tempat tinggal kita. Itu Talita. Baik, terima kasih Kak. Iya, penting juga sebenarnya sharing session ini untuk membangun, selain evaluasi, mungkin membangun loyalitas antar pegawai ya Kak. Oke, mungkin kita melangkah ke nilai adaptif. Kak Adrianto mungkin ada yang mau disampaikan Kak usulannya. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Talita. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit adaptif. Yang dimaksud adaptif di sini bagaimana kita cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Nah, saya punya rencana gimana kalau misalnya diadakan transfer knowledge antara senior dan juga mungkin junior yang baru datang untuk bertugas di daerah tersebut. Contohnya mungkin ketika teman-teman baru ditugaskan di daerah baru yang belum pernah teman-teman kunjungi sebelumnya, itu pasti bingung budaya daerah di sana itu nanti gimana, kayak gimana. Maka dari itu perlu diadakan sharing knowledge ini dengan senior yang sudah tahu, yang sudah atau sedang menjalankan tugas di penempatan itu untuk mempermudah teman-teman sendiri beradaptasi dengan lingkungan baru tersebut. Mungkin saya kira itu saja dari saya, Kak Talita. Baik, terima kasih Kak. Mungkin ada kakak-kakak lain yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, kita melangkah ke nilai terakhir, yaitu kolaboratif. Kalau kita lihat di sini, Kak Reski sudah, Kak Taufik, Kak Adri. Mungkin Kak Dinda lagi bisa Kak, silahkan. Kalau ada usulan. Oh iya, salah satu kegiatan yang dapat menanamkan budaya berakhlak yang untuk khususnya untuk nilai kolaboratif, yaitu dengan morning session. Nah, diharapkan morning session ini dapat dihadiri oleh semua pegawai. Nah, adapun yang menyampaikan pendapat itu bukan hanya kepala perwakilan atau pejabat-pejabat tertentu, namun semua pegawai diberi kesempatan untuk menyampaikan saran dan masukannya yang baik untuk memperbaiki kinerja instansi ke depannya. Saya kembalikan ke Kak Talita. Iya Kak, saya setuju bisa diadakan morning session untuk evaluasi, untuk saran, untuk masukan, untuk kedepannya ya Kak. Mungkin untuk tambahan dari saya, dari instansi juga bisa melakukan semacam gathering Kak, employee gathering seperti itu,
untuk membangun keakraban dan mempererat hubungan antar pegawai. Jadi dalam gathering itu kan bisa diadakan game seperti outbound atau rafting yang dapat membangun kerjasama tim yang baik. Pastikan di situ masing-masing anggota akan berkontribusi untuk mencapai tujuan atau untuk menang. Jadi penerapan kolaboratifnya itu ada. Mungkin ada tambahan dari kakak-kakak lain? Oke, kalau tidak ada, tadi sepertinya sudah terwakilkan nilai-nilainya. Mungkin sekarang kita bisa voting upaya mana yang bisa ditampilkan dalam video. Mohon izin moderator, berarti Iya, nanti Kak. ketika buat video baiknya kita kan ada beberapa nilai yang ada lebih dari satu Iya. penerapannya ya. Untuk pembuatan video nanti baiknya kita pakai nggak apa-apa lebih dari satu atau satu kegiatan aja yang mewakili nilai-nilai itu atau gimana ya? Kalau Kalau saya saya sendiri sih mungkin, iya silakan Kak. satu aja, karena kan ini yang video kita buat ini video iklan. Takutnya nanti kalau kelamaan orang malah langsung skip aja nih video kita. Jadi yang Yang penting poinnya tersampaikan. mewakili saja ya. Iya. Gimana kakak yang lain? Setuju? Saya setuju dengan pendapat kakak semua. Saya ikut aja. Oke, mungkin berarti kita tentukan Kak ya dari nilai pertama. Oh iya, kalau pertama cuma 1. Iya. Yang kedua akuntabel, kira-kira yang mana Kak yang bisa kita pilih? Kegiatan pembinaan mental atau penggunaan fasilitas kantor atau milik negara? Kalau saya sih yang relevan di kehidupan sehari di kantor ini sih yang ini penggunaan fasilitas kantor. Sama dengan Kak Taufik. Jadi kayaknya lebih ini sih karena Relevan, sehari-hari iya. memang kita hadapi, ya kita jalani. Jadi ada baiknya ini yang dijadikan perwakilan dari nilai akuntabel. Kalau dari teman-teman yang lain? Pak Krida? Kalau saya juga sih setuju dengan poin yang kedua ini, yang penggunaan fasilitas kantor atau milik negara secara efektif dan efisien. Berarti untuk akuntabel, poin yang penggunaan fasilitas kantor ya Kak yang kita setujui. Untuk nilai kompeten, sudah ya Kak dari Kak Reski. Iya, untuk harmonis kira-kira yang mana Kak? Bakti sosial atau olahraga? Olahraga saja deh. Karena ini lebih menumbuhkan rasa kekeluargaan, kekompakan, sehingga Setuju saya. dapat Olahraga juga. menular ke dunia kerja. Setuju Kak. Kakak yang Juga lain? sih bila bisa di Setuju sih, karena kalau bakti sosial biasanya itu seasonal, jadi tidak bukan kegiatan rutin lah yang mudah untuk dilakukan. Kalau olahraga kan bisa dilakukan kapan saja. Itu. Oke, untuk loyal Kak. Nilai loyal. Sharing session atau menyanyikan lagu kebangsaan? Ini menyanyikan atau memutarkan lagu kebangsaan? Mungkin bisa dinyanyikan atau diputarkan Kak. Kalau kondisinya tidak memungkinkan, mungkin bisa diputarkan juga. Bagusnya sih ini menyanyikan karena membangkitkan jiwa nasionalisme kita. Iya. Oh, iya. Lagi di awal hari itu masih pagi kita dengar lagu ini. Betul. Yang kakak yang lain mungkin? Juga mungkin kalau kan ada juga di poin 7 kalau nggak salah ada morning session juga, jadi di situ juga sudah mewakili sharing session. Jadi kalau saya juga mungkin yang mewakili di poin loyal itu lebih ke menyanyikan lagu kebangsaan, karena kan juga itu mudah untuk kita lakukan dan memang
semestinya dan sering kita lakukan, baik itu sedang kegiatan diklat ataupun mungkin nanti ketika menjadi ASN, itu hal yang mudah untuk diterapkan dan memang sepertinya wajib untuk kita terapkan. Oke. Ya, berarti sepakat ya Kak untuk loyal, menyanyikan lagu kebangsaan dan Mars. Untuk adaptif dan dan kolaboratif cuma satu Kak ya, jadi sudah sepakat. Oke, mungkin untuk upaya-upayanya juga sudah rampung. Mungkin kita bicarakan terkait konsepnya ya Kak. Kira-kira mau buat video seperti apa? Apakah mau diperagakan atau cari contoh-contoh video atau buat animasi atau ada usul dari kakak-kakak yang lain? Sebelumnya mau make sure aja sih, jadi kan ini ada 7 nilai. Kita kan ada berlima, berarti nanti baik-baiknya gimana ya kalau masing-masing satu kan berarti belum bisa mewakili semua nilai. Mungkin ada bagusnya diberikan PIC di setiap nilai untuk memudahkan nanti pengerjaan dan pengumpulannya atau gimana teman-teman? Kalau saya setuju Iya, Kak. bagus. Saya setuju dengan yang Kiki bilang. Untuk nilai-nilai ini kita tunjuk PSC-PSC-nya saja. Oke. Berarti ya untuk berorientasi pelayanan ada kakak yang mau volunteer untuk bahas? Boleh. Ini tadi bagus pembahasannya. Iya. Iya. Kebetulan Itu yang juga bahas dokumen ini kita Kak tadi Kiki di juga ya. aplikasi whistleblower. Iya. Kalau akuntabel saya saja mungkin ya Kak. Katalita aja tuh Karena bagus. iya, karena tadi upaya saya yang dipakai. Mungkin atau untuk nilai ketiga kompeten Usulnya Kiki ini, Dit. Gimana, Kak Kiki? Kak Kiki iya. Kembali ke Berarti Kiki. Kak Kiki lagi. Kalau Berarti nggak bersedia apa-apa ya ya. nggak apa-apa. Nggak apa-apa berarti ya 2 nilai. Karena kan juga kayaknya ini Iya, karena nggak bisa dibagi rata ini. Jadi ada yang ya dapat pasti 2. ada yang dapat double. Dua, Nama-nama. iya. Karena usulannya juga memang dari saya jadi apa-apa. Kalau apa selanjutnya Kak harmonis? Berarti saya dong ini Kak harmonis. Taufik iya kan. Oke, siap, saya harmonis. Oke Kak. Terima kasih untuk loyal. Berarti Kak Dinda ya Kak. Karena usulan yang dipakai. Iya. Makasih Kak. Untuk adaptif berarti Kak Iya. Aldri. Siap. Kasih Kak. Dan kolaboratif. Nah, bisa Kak Dinda berarti lagi Kak. Nggak apa-apa Iya, lah, ini pasangannya double nih, lagi. toh. Pasangannya pas. Double menyanyikan, lagi. memutarkan lagu toh. Ya, boleh. Berarti 2 orang yang cari 2 video di Kak. Oke. Berarti Kemudian sekarang ke konsep ya Kak. Mau seperti apa videonya? Mungkin untuk opsi animasi itu dia butuhkan waktu yang cukup lama ya. Baru kita kan keterbatasan waktu. Saya rasa itu mungkin nggak usah dimasukkan ke dalam opsi yang animasi itu. Mungkin berupa video-video saja sudah cukup kok. Intinya poinnya kita bisa tersampaikan ke masyarakat kan. Iya, betul dibilang Aldri. Kalau kayak yang lain? Kalau dari saya sih, kalaupun memang harus ada animasinya itu paling ya sedikit saja, karena kan Iya. misal ada beberapa nilai yang memang mungkin sulit untuk dipraktekkan secara langsung, atau misalnya cari contohnya nggak dapat atau dapat hanya sedikit, boleh ditambahkan animasi sedikit. Tapi kita fokus ke ini, fokus ke cari video atau praktekkan langsung kalau memang bisa dipraktekkan. Kali ya.
Oke Kak, berarti cari video saja ya Kak. Kalau ada mau tambahkan animasi bisa dikreasikan sedikit. Kira-kira apa lagi Kak untuk penyatuan editing video? Ini Kira-kira ada kakak yang bisa? Oh ya, format ininya apa? Kan biasanya bikin video ada yang landscape, ada yang portrait. oh iya betul Kak. Supaya seragam ya Kak. Kira-kira Ya. bagusnya. Format videonya juga MP4 aja itu yang umum Iya kan. betul. General Iya itu supaya. biasanya MP4. Iya. Berarti Kak sepakatnya landscape ya Kak? Ya kayaknya biar bisa ditampil kalau ada yang upload di YouTube nanti memang bagusnya mungkin landscape. Iya. Betul. Untuk format pakainya gimana teman-teman? Seragam putih, Mode. Karena ndak ada bagian wardrobe ini masalahnya. Ya, betul. Aman, siap. Iya. Biar ini kali, biar bisa langsung kerja tugas setelah Iya. ini Lanjut Min itu. lanjutkan. Boleh Kak. Ada lagi kira-kira Kak? Masih ada lagi teman-teman, kakak-kakak. Berarti Tapi nanti kalau kita kumpul videonya nanti ya Iya. di masing-masing. siapa ya? Siapa tahu ada kakak-kakak yang punya keahlian editing yang mau volunteer Kak. Oh, bisa. Nanti saya semampunya saya saja nanti saya bantu bagaimana supaya bisa videonya ini jadi satu. Oke, makasih Mas Oke, Aldri. thank you Makasih ya Kak. Alfi. Oke ya. Berarti ya kalau sudah dikumpulkan videonya langsung di Kak Aldri ya Kak. Oke. Siap. Berarti Oke. iya. Oke, berarti mungkin sudah tidak ada lagi ya Kak. Jadi Kak nanti videonya kita cari video terus ditambahkan penjelasan ya Kak Oh iya. tentang iya Biar itu apa semuanya berpartisipasi aktif. ya setuju Kak. Itu apa menampilkan kita juga dalam video? Oh ya pasti ya karena tadi ada seragam. Harus pakai seragam. Oke. Mungkin itu saja. Semuanya sudah rampung. Semoga upaya-upaya yang sudah kita diskusikan bisa berguna dan diterapkan ya kakak-kakak. Amin. Mungkin ada yang mau, amin. Ada yang mau ditanyakan sebelum diskusinya berakhir Kak? Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri diskusinya kali ini. Terima kasih kakak-kakak sudah hadir. Semangat untuk kerja tugasnya. Oke, Talita. Makasih Terima Talita. kasih Talita, Terima terima kasih. kasih teman-teman lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. See you.